kesempatannya. Selamat malam kepada Cis Herdi sebagai dosen pengampu mata kuliah Sumber Daya Perencanaan. Perkenalkan, dari kami adalah kelompok 3 yang kami membawakan analisis proses bisnis dan rekomendasi implementasi Enterprise Resource Planning ERP pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Oke, next slide akan dibacakan oleh partner saya. Dipersilakan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai company overview dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 dan saat ini menjadi salah satu perusahaan makanan ringan terbesar di Indonesia. Garuda Food memiliki berbagai produk yang sudah dikenal masyarakat seperti Garuda, Coklatos, Geri, Leo, dan lain sebagainya. Industri makanan ini dan minuman sendiri memiliki karakteristik dengan tingkat persaingan yang tinggi, sehingga perusahaan harus tetap melakukan inovasi produk, menjaga kualitas, serta memiliki sistem supply yang baik agar produk dapat tersedia bagi konsumen. Fungsi kedua yaitu supply chain management. Fungsi ini mengatur proses mulai dari pengadaan bahan baku, lalu pengelolaan persediaan, hingga distribusi produk ke konsumen. Fungsi ketiga yaitu production. Bagian produksi bertugas mengolah bahan baku menjadi produk jadi dengan tetap menjaga standar kualitas dan keamanan makanan. Selain itu, terdapat fungsi accounting dan finance yang berperan dalam mengolah keuangan perusahaan, seperti pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pengendalian biaya, serta membantu perusahaan dalam mengambil keputusan berdasarkan kondisi keuangan. Kemudian fungsi human resource atau HR itu bertanggung jawab dalam mengolah sumber daya manusia, mulai dari proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan hingga pengelolaan kinerja. Dengan adanya seluruh fungsi bisnis tersebut, setiap bagian dapat saling terintegrasi untuk mendukung operasional dan pertumbuhan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Pada slide ini ditampilkan alur order to cash atau O2C, yaitu proses bisnis yang dimulai ketika pelanggan melakukan pemesanan hingga perusahaan menerima pembayaran dan menutup transaksi. Proses ini melibatkan 6 divisi, yaitu customer, sales, supply chain atau production, warehouse, distribution, logistik, dan finance. Yang pertama adalah customer. Proses dimulai dari customer dengan membuat purchase order atau surat pesanan yang berisi jenis barang, jumlah, harga yang disepakati, dan ketentuan lainnya. Yang kedua, sales. Setelah PO diterima, bagian sales akan menerima dan meninjau PO dari pelanggan, memverifikasi pesanan seperti harga, jumlah barang, jadwal pengiriman, dan syarat pembayaran. Jika semua sudah sesuai, sales mengonfirmasi pesanan sehingga dapat diproses ke tahap berikutnya. Yang ketiga, supply chain atau production. Selanjutnya, bagian supply chain mengecek apakah produk barang jadi atau finished good tersedia. Jika stok tersedia, proses langsung dilanjutkan ke warehouse untuk menyiapkan barang. Jika stok tidak tersedia, perusahaan akan melakukan rencana produksi terlebih dahulu hingga barang selesai diproduksi. Yang keempat, warehouse. Warehouse bertugas mengelola bahan sebelum dikirim, yaitu menyiapkan barang melalui proses picking dan packing. Jika barang baru selesai diproduksi, warehouse menerima barang dari bagian produksi. Setelah siap, barang diserahkan ke bagian distribusi untuk dikirimkan kepada pelanggan. Yang kelima, distribution atau logistik. Bagian distribution atau logistik bertanggung jawab mengirimkan barang kepada pelanggan sesuai jadwal yang telah disepakati. Setelah barang yang diterima pelanggan, bagian ini juga memberikan proof of delivery atau POD atau nota sebagai bukti bahwa barang telah sampai. Yang terakhir adalah finance. Setelah bukti pengiriman diterima, bagian finance akan membuat invoice atau tagihan, mengirimkan invoice kepada pelanggan, menerima pembayaran dari pelanggan, mencatat pembayaran, dan menutup transaksi sehingga proses order to cash selesai. Rekomendasi modul ERP. Yang pertama ada sales dan distribution. Modul ini wajib diimplementasikan untuk menangani Swimlane Sales. Sistem ini akan mendigitalisasi penerimaan purchase order dari pelanggan, mengubahnya menjadi sales order, dan segera otomatisasi memverifikasi harga.
kuantitas, serta syarat pengiriman. Modul ini mengurangi risiko kesalahan input manual oleh tim admin penjualan. Yang kedua, Material Management dan Warehouse Management. Modul ini mengendalikan aktivitas pada swimlane warehouse dan distribution logistik. ERP memungkinkan pengecekan ketersediaan finished goods secara real time. Jika stok sistem akan otomatis menerbitkan instruksi picking dan packing. Modul ini juga krusial untuk melacak status pengiriman armada logistik hingga proof of delivery. Yang terakhir ada Financial Accounting. Modul ini mengeksekusi aktivitas pada swimlane finance. Tanpa ERP, bagian keuangan sering terlambat menagih. Dengan modul FI yang terintegrasi, saat bagian logistik menginput POD ke sistem, modul FI akan langsung terpicu untuk mengenerate dan mengirimkan invoice ke pelanggan saat pembayaran. Oke, next akan dibacakan oleh saya. Risiko datangan implementasi ERP pada Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, ERP Implementation Analysis. Oke, di sini kompleksitas migrasi data pada pemindahan arsip storage bertahun-tahun, seperti data inventaris gudang, data pelanggan, hingga spesifikasi resep produk dari sistem lama, legacy system yang terfragmentasi, di mana sebenarnya juga ada risiko tinggi berupa kehilangan data, loss data, duplikasi data, atau ketidakkonsistenan format yang dapat mendistorsi laporan keuangan dan analitik persediaan dari PT Garuda Food sendiri. Oke. Representasi organisasi, perubahan dari sistem manual atau sistem otomatis menuju sistem ERP yang terintegrasi itu penuh menuntut tingkat transparansi juga dan standarisasi operasional yang sangat tinggi. Dan juga munculnya keengganan dari pegawai atau staf operasional yang sudah terbiasa dengan metode kerja lama, ketakutan kehilangan kontrol, dan penolakan prosedur digital. Kita next, mitigasi migrasi data. Mungkin dari sini kita melakukan pembersihan data cleansing secara menyeluruh sebelum migrasi dilakukan untuk memastikan keakuratan arsip historis. Mengadakan uji coba, simulasi migrasi berkala, dan validasi silang guna mendeteksi potensi inkonsistensi format sejak ini ya. Kemudian pendekatan kultural, di mana kita merancang program komunikasi internal yang transparan mengenai pentingnya transformasi digital bagi perusahaan ya. Kemudian kita juga harus memberikan intensif adaptasi serta pelatihan intensif secara berkelanjutan untuk kita menumbuhkan rasa kepemilikan, sense of ownership. Okay, next. Oke, dimana kesimpulan rekomendasi strategis dari PT Garuda Food yang telah kami buat adalah PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk sebenarnya memiliki tingkat kesiapan operasional tinggi untuk mengadopsi ERP secara menyeluruh guna menjawab tantangan industri FMC. Oke, penerapan bertahap atau phase rollout memulai proyek dari modul keuangan atau material disusul produksi dan penjualan guna menghindari kelumpuhan operasional harian. Oke, manajemen perubahan dan konsultan itu juga harus mengadakan program pelatihan intensif serta bermitra dengan konsultan ERP berpengalaman khusus di sektor manufaktur makanan, terutama dari PT Garuda sendiri adalah di bidang food and beverage ya. Oke. Baik, itu saja presentasi kami hari ini. Terima kasih yang telah mendengarkan. Terima kasih juga Serli telah mendengarkan. Semoga presentasi kami menjadi sebuah nilai tambah bagi nilai-nilai kami ke depannya. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan selamat malam.